kucing yang sedang sakit, teman. Kucing ini ditemukan Kak Putri di pinggir jalan dengan kondisi wajah yang penuh luka. Sepertinya ia korban tabrak lari. Syukurlah Kak Putri segera membawa kamu ke sini, Sob. Teman, rumah sakit hewan yang berada di Cikole Lembang ini merupakan salah satu rumah sakit hewan terbesar dan terlengkap di Jawa Barat. Karena kelengkapan teknologinya, rumah sakit ini menjadi bahan rujukan dari seluruh puskesmas hewan dan klinik di Jawa Barat. Selain itu, keberadaan rumah sakit ini diharapkan dapat menyelamatkan produktivitas hewan ternak. Keren kan sobat-sobat Otan? Ternyata mereka sudah punya rumah sakit sendiri. Cakep. Di ruang pemeriksaan, sobat Otan ini langsung diperiksa oleh dokter yang berpengalaman, teman. Pertolongan pertama yang dilakukan oleh dokter adalah membersihkan luka di bagian wajahnya. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah memberikan vaksin untuk mencegah penularan penyakit. Selain itu, vaksin juga berfungsi untuk meningkatkan antibodi atau kekebalan tubuh. Sudah selesai, gak sakit kan, Sob? Saat proses pemeriksaan, dokter menemukan gejala pasien kesulitan bernafas, teman. Untuk membantu pernafasannya agar lebih lancar, maka diperlukan uap. Tidak seperti manusia yang menggunakan masker, uap pada kucing menggunakan kandang khusus seperti ini. Kandang diberi selang khusus yang dihubungkan dengan alat nebulizer. Alat uap ini diberi obat yang dapat merangsang pernafasan si kucing agar lebih lancar, teman. Proses uap ini dilakukan antara 10 sampai dengan 15 menit. Tergantung kebutuhan si pasien juga sih. Gimana sekarang, Sob? Sudah jauh lebih enakan kan? Karena sobat Otan ini merupakan korban tabrak lari, maka diperlukan X-ray untuk mengetahui kondisi tulangnya. X-ray pada hewan tidak berbeda dengan X-ray pada manusia, teman. Semua dilakukan secara profesional oleh rumah sakit hewan yang berada di Cikole, Jawa Barat ini. Setelah 30 menit, hasilnya sudah bisa dilihat dan dibaca oleh dokter. Data dari hasil X-ray, semua bagian tubuh dari pasien masih terlihat baik-baik saja, teman. Syukurlah. Selesai pemeriksaan, sobat Otan ini tidak langsung diperbolehkan pulang, teman. Pasien harus dirawat inap untuk mendapatkan perawatan yang intensif terhadap lukanya. Sudah Kak Putri, gak usah sedih. Nanti si kucing akan kembali sehat lagi kok. Cepat sembuh ya, Sob. Sepertinya dokter mau melakukan tindakan operasi nih. Duh, kok jadi Otan yang tegang ya? Sobat Otan ini mengalami prolaps, yaitu keluarnya organ dalam kucing melalui vulva atau anus. Sebelum memulai operasi, kucing harus disterilkan terlebih dahulu menggunakan cairan khusus, teman. Saat kucing sudah di bawah pengaruh obat bius, tim medis pun segera memulai proses operasi. Alat-alat penunjang operasi pun mulai dipasang, seperti selang oksigen dan pendeteksi detak jantung. Berkat ilmu dan pengalaman yang luas, membuat dokter-dokter di sini sangat terampil. Dalam satu tim operasi, di dalamnya terdapat dokter hewan dan paramedik. Paramedik ini juga sangat mensupport dokter dalam proses operasi, seperti persiapan, pemasangan alat, dan lainnya. Pada kasus ini, organ yang keluar dari vulva kucing tidak dibuang, teman.
Jaringan pada organ tersebut masih baik dan belum mengalami infeksi. Melalui operasi ini, dokter mengembalikan organ tersebut ke tempatnya semula. Akhirnya, setelah 20 menit, selesai deh operasinya. Setelah dokter melakukan operasi prolaps, ada satu tindakan medis lagi yang akan dilakukan teman. Tindakan selanjutnya tidak kalah pentingnya untuk kesehatan si sobat otan ini, yaitu scaling gigi. Scaling gigi dilakukan setelah operasi karena kucing masih terpengaruh obat bius, teman. Tindakan ini tidak bisa dilakukan jika pasien sedang dalam keadaan sadar, karena akan menyulitkan dokter saat melakukan tindakan. Gigi pada hewan juga terdapat karang yang harus dibersihkan. Jika karang pada gigi dibiarkan menumpuk, maka akan timbul penyakit seperti bau dan copot gigi sebelum waktunya. Scaling harus menggunakan peralatan khusus, layaknya alat yang ada di dokter gigi pada manusia. Kucing harus dalam keadaan dibius pada saat melakukan pembersihan. Wih, mantap sob, sekarang sudah kinclong lagi gigi kamu tuh. Setelah proses scaling gigi selesai, pasien langsung masuk ke ruang pemulihan, teman. Di sini pasien akan diletakkan di meja penghangat untuk menstabilkan kondisinya. Operasinya sudah selesai, Otan. Doakan Pusi cepat sembuh ya. Dunia binatang bersama si otak. Minggir, ada mobil ambulans mau lewat nih. Ayo kasih jalan. Sepertinya pasien di dalam ambulans ini butuh banget pertolongan. Tapi siapa ya dia? Ya ampun, ternyata pasiennya adalah sobat otan si domba, teman. Kamu kenapa, Sob? Otan khawatir banget nih sama kamu. Dokter, tolong selamatkan sobat otan ini ya. Walau sudah berusaha dengan maksimal, tapi Tuhan berkehendak lain, teman. Sabar ya, Paman. Semua pasti ada hikmahnya. Kematian domba milik Paman begitu mendadak, teman. Sehari sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Kemudian pagi harinya ditemukan sudah lemas tak berdaya. Untuk mengetahui penyebab kematian sobat otan ini, maka diperlukan langkah otopsi. Teman, otopsi sendiri merupakan prosedur medis yang dilakukan untuk pemeriksaan menyeluruh pada tubuh pasien yang telah meninggal. Data penyebab kematian domba ini sangat diperlukan, teman. Hal ini untuk mencegah kematian domba secara mendadak di kemudian hari. Sepertinya dokter sudah menemukan penyebabnya nih. Usut punya usut, domba ini mati karena ada gangguan pencernaan pada lambungnya, sakit kembung atau sering disebut bloat. Di musim penghujan seperti ini, domba banyak mengkonsumsi rumput hijau yang basah.
Rumput yang basah memicu terbentuknya busa yang terjebak di dalam lambung sobat totan ini. Timbunan gas berlebihan inilah yang membuat domba menjadi kembung dan bisa menyebabkan kematian.